Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Kurang kompak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Sabit. Silakan Sabit dipimpin. Duduk siap, gerak. Berdoa. Selanjutnya, marilah kita untuk menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Silakan seluruhnya untuk berdiri. Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Apakah hari ini ada yang tidak sekolah? Siapa? Rasad kenapa? Sakit, Repa? sakit, Kemudian yang satu lagi, Hijab? sakit. Oh, sakit. Ya, mudah-mudahan teman-teman kita yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Siap untuk belajar hari ini? Siap, Kurang kompak, kayaknya kurang semangat. Siap untuk belajar hari ini? siap. Ya, sebelumnya Bapak mau bertanya, pernahkah kalian memainkan permainan Lego? Pernah. Kemudian, apakah kalian bisa menyusun Lego tersebut menjadi sebuah bentuk yang kalian inginkan? Bisa. Mudah atau sulit? Mudah. Kenapa bisa jadi mudah? Karena kita mengetahui cara menyusun tahap demi Tahap. Seperti ketika kita ingin membuat robot-robotan. Kalau laki-laki, dari mulai kita menyusun kaki, perut, tangan, sampai kepala, kita sudah mengonsep atau mengetahui cara menyusun dengan baik. Ya. Kemudian
tujuan pembelajaran pada siang hari ini adalah dengan materi berpikir komputasional adalah melalui pengamatan video, murid mampu mendemonstrasikan contoh sederhana penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Seperti yang tadi anak-anak lakukan di rumah, menyusun Lego, itu pun sama. Ini harapan melalui pembelajaran kali ini kalian dapat mendemonstrasikan, mempraktekkan contoh sederhana penerapan berpikir komputasional di dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah ataupun di rumah. Baiklah anak-anak, kita masuk kepada pembelajaran inti. Silahkan keluarkan alat tulisnya masing-masing. Ya, kita buka. Materi pada pagi kali ini, pada hari ini adalah tentang berpikir komputasional. Sebelumnya, marilah kita menyimak tentang video, ya, salah satu permasalahan yang ada di dalam video. Harapan nanti kalian bisa memahami dan bisa mencerna masalah apa yang terjadi dalam video tersebut. Ya. Ketika kita memberikan arah petunjuk salah, maka orang yang bertanya akan tersesat sebaliknya. Ketika kita memberikan arah petunjuk yang benar, maka orang yang bertanya akan sampai tujuan. Berikut adalah contoh memberikan arah yang salah. Berbelok ke kiri, padahal seharusnya ke kanan. Akhirnya, aku tersesat dan tidak sampai tujuan. Sekarang mari kita lihat perbandingannya. Memberikan arah yang benar, berbelok ke kanan dan terus lurus. Akhirnya, aku sampai di tempat yang dituju. Ingat, arah yang benar membawa kita ke tujuan yang tepat. Apakah ada yang belum dimengerti tentang video yang sudah kita lihat? Saya Pak belum dimengerti. Oh ya, mari kita ulangi ya supaya kita semuanya paham dan mengerti. Ketika kita memberikan arah petunjuk salah, maka orang yang bertanya akan tersesat sebaliknya. Ketika kita memberikan arah petunjuk yang benar, maka orang yang bertanya akan sampai tujuan. Berikut adalah contoh memberikan arah yang salah. Berbelok ke kiri, padahal seharusnya ke kanan. Akhirnya, aku tersesat dan tidak sampai tujuan. Sekarang mari kita lihat perbandingannya. Memberikan arah yang benar, berbelok ke kanan dan terus lurus. Akhirnya, aku sampai di tempat yang dituju. Ingat, arah yang benar membawa kita ke tujuan yang tepat. Ya, bagaimana sekarang? Sudah dimengerti seluruhnya? Sudah. Fikri bagaimana sekarang? Sudah Pak. Nah, kalau sudah dimengerti dari video tersebut ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya, coba permasalahan apa yang dilihat dari video tersebut? Salah arah tujuan Pak. Oh iya, benar salah arah tujuan? Benar. Tujuan. Jika kita mengikuti petunjuk atau tujuan arah tujuan yang salah, maka tujuan pun tidak akan kita capai. Kemudian, bagaimana solusinya agar kita sampai kepada tujuan? Ketika mengikuti petunjuk arah yang benar, kita akan sampai pada tujuan. Ya benar. Jadi ketika kita mengikuti petunjuk arah yang benar, maka kita akan sampai kepada tujuan. Kemudian dari video tersebut, apakah kalian melihat ada alat bantu tidak untuk mencapai tujuan? Ada Pak. Ada apa? Google Map. Ya benar, Google Maps. Ya, Google Maps itu merupakan alat bantu untuk kita mencapai tujuan. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan mengenal tentang apa itu berpikir komputasional ya. Berpikir komputasional adalah pendekatan pemecahan masalah dengan cara berpikir sistematis, logis, dan efisien seperti cara kerja komputer. Tetapi ini tidak berarti kita harus menjadi programmer.
tetapi belajar berpikir dengan cara yang membantu menyusun solusi yang bisa dijalankan oleh manusia ataupun komputer. Itu tentang berpikir komputasional. Kemudian ada prinsip ya di dalam berpikir komputasional. Prinsip berpikir komputasional memiliki 4 pilar utama yang saling terkait dalam memecahkan masalah, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Untuk lebih mempermudah dengan prinsip komputasional tersebut, mari kita urai satu persatu ya. Pertama, tentang dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil atau yang lebih kecil dan bagian-bagian yang lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana. Contoh dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari ini ketika kita memiliki masalah ingin membuat kue ulang tahun atau ingin merayakan pesta ulang tahun. Berarti apa saja yang harus kita siapkan, dari mulai memilih tempat, mengundang teman, menyiapkan makanan, sampai menentukan kegiatan-kegiatan di dalam pesta ulang tahun tersebut. Itu contoh dekomposisi. Kemudian yang kedua adalah tentang pengenalan pola. Apa yang dimaksud dengan pengenalan pola? Pengenalan pola adalah mencari kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Contoh, ya, lihat ke papan tulis. Ketika angka 1 ditandai dengan pola segitiga, kemudian angka 2 ditandai dengan kotak, angka 3 ditandai dengan lingkaran, maka ketika kita mengetahui contoh ada permasalahan seperti ini. Berarti ketika kita melihat segitiga berarti angka berapa? 1, kemudian 2, kemudian 1. Nah, itu adalah contoh pengenalan pola. Atau kalau di dalam pelajaran matematika kita mengetahui tentang rumus-rumus ya. Itu merupakan pola yang bisa kita ulangi terus. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tentang abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah mencari informasi yang tidak relevan atau tidak penting dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya terfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak penting atau tidak relevan. Contoh abstraksi adalah, Bapak ada pertanyaan, cara kita menyaring informasi. Pertanyaan pertama, aku adalah tempat orang membeli makanan. Ada meja, ada kursi, tapi aku bukan rumah. Aku di mana? Benar. Yang kedua, contoh abstraksi. Aku adalah alat untuk menulis, biasanya panjang dan runcing, sering dipakai di sekolah. Aku adalah pensil. Nah, itu adalah contoh dari abstraksi. Ya. Kemudian yang terakhir dari prinsip berpikir komputasional adalah berpikir algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah menyusun langkah-langkah yang jelas dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Seperti ketika kita ingin membuat tanaman di sekolah, berarti hal-hal apa saja yang harus kita lakukan. Atau seperti tadi kita menyusun Lego. Itu merupakan contoh dari berpikir algoritma. Jangan kita berpikir untuk membuat kepala dulu, tapi dari mulai kaki, dari bawah sampai ke kepala. Itu adalah contoh dari algoritma. Selanjutnya, Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Supaya cepat kalian akan dibagi ke dalam 5 kelompok. Dimulai dari sini ya.
Eh, ini 4 bangku satu kelompok. Ini 2 bangku saja ya. 5 orang 2 kelompok. Ini 3 bangku. Yang ini 4 bangku ya. Yang ini 4 bangku. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Paham? Nah, selanjutnya kalian bereskan supaya membentuk lingkaran ya bangkunya. Silakan. Sudah siap ya kelompoknya semuanya? Sekarang Bapak akan membagikan LKPD dan lembar jawabannya pada masing-masing kelompok. Satu. Sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya masing-masing berkelompok, Bapak terlebih dahulu akan menjelaskan bagaimana cara pengisian LKPD tersebut. Di sana ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalian itu mencari atau menyebutkan beberapa contoh, 1 contoh saja dari 4 pilar berpikir komputasional. Jadi di dalam lembar jawaban kelompok pertama itu ditulis dulu nama kelompok ya. Kelompok 1 sampai kelompok 5, ketua dan anggotanya siapa. Kemudian jawaban ya. Jawaban. Ada 2 kan soalnya itu. Jawaban pertama tentang contoh ya. Misalkan contoh prinsip berpikir komputasional ya. Ditulis lagi berpikir komputasional. Ada 4 kan? Yang pertama A, contoh dekomposisi apa? Di bawah ditulis. B, contoh pengenalan pola sampai ke D, contoh algoritma. Itu jawaban untuk soal yang pertama. Jadi kalian mencari contoh sederhana saja, baik di rumah ataupun di sekolah. Kemudian soal yang kedua, itu kan ada susunan algoritma ya. Secara acak Bapak sengaja kalian susun dari mulai tahapan 1 sampai tahapan terakhir. Seperti menanam tanaman dari mulai apa sampai ke terakhir apa. Yang kedua itu adalah contoh algoritma. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Kalau sudah, silakan kalian berdiskusi semuanya dan mencari jawaban secara berkelompok. Nanti di akhir kalian akan belajar mempresentasikan masing-masing kelompok. Ya, silakan.
Sudah beres semuanya? Sudah. Satu beres? Dua? Tiga? Empat? Beres. Lima? Selanjutnya kita akan mencoba untuk mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Namun sebelumnya, dikarenakan sudah terlihat lumayan lelah ya, kita akan ice breaking dulu. Ya. Ice breakingnya mudah. Nah, di sini ada dua alat. Coba lihat ke depan. Nanti dipraktekannya masing-masing kelompok. Ini Bapak akan mencoba memberikan instruksi melalui alat ini. Pertama ada spidol. Kedua ada Pensil. Spidol instruksi untuk perempuan. Pulpen atau ballpoint instruksi untuk laki. Instruksinya mudah. Jika instruksinya miring ke kanan berarti kepala kalian miring ke kanan. Jika miring ke kiri, miring ke kiri. Jika ke depan ya. Paham? Paham. Kita coba dari kelompok 3 saja yang di depan. Kelompok 3 lihat di sini. Berdiri. Lihat instruksinya. Ini untuk laki-laki, ini untuk Perempuan. Siap? 1, 2, 3. Kok beda ya? Perempuan ke sini. Nah, kita ulangi. Siap, konsentrasi. Yang lain lihat. Siap. Nah, benar. Ya. Sudah paham? Ya, selanjutnya kita akan belajar mencoba untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Ya, jangan takut salah karena ini dalam tahap belajar ya. Mau kelompok berapa dulu yang siap ke depan? Kami Pak dari kelompok 4. Oh iya, silakan maju ke depan semuanya. Ayo. Nanti sambil maju. Ahmad. Maju. Yuk. Ketua yang akan mempresentasikannya ya. Ya. Yang lain disimak. Nanti kalian belajar menanggapi ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Anggota Sabit, Halim, Ahmad, Randy, Evi, Cindy, Darin. Ketua Darin. Jawaban nomor 1. Contoh prinsip-prinsip berpikir komputasional. A. Dekomposisi. Mengerjakan PR. Membaca soal. Memahami perintah. Mencari jawaban. Menulis hasil. B. Pengenalan pola. Melihat bahwa setiap kali lupa belajar, nilai ulangan selalu rendah. Abstraksi. Saat bermain game, kita fokus pada tombol dan tujuan permainan, bukan pada warna latar belakang. Nomor 2. Contoh algoritma. Topik menyiapkan bekal sekolah. Menentukan menu bekal, menyiapkan bahan makanan, memasak makanan, mengemas makanan ke dalam kotak bekal, memasukkan bekal ke dalam tas. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Baik, dari kelompok yang lain ada yang mau menanggapi? Oh, kelompok 3 ya. Apa tanggapannya? Presentasi dari kelompok 4 benar dan sangat bagus. Oh iya, benar dan sangat bagus. Beri aplaus kembali. Silakan kelompok 4 untuk kembali ke bangkunya. Silakan. Terima kasih ya.
setelah belajar pada hari ini? Senang. Belum, marah, sedih, senang atau mengantuk? Senang. Alhamdulillah. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Berpikir komputasional. Ya, dan mengenal 4 pilar berpikir komputasional. Dan selanjutnya Bapak akan simpulkan materi pada hari ini adalah pertama, berpikir komputasional adalah cara berpikir logis, sistematis, dan efisien. Kemudian prinsip berpikir komputasional itu terdiri dari 4. Pertama adalah dekomposisi, kedua Pengenalan pola, ketiga abstraksi, dan yang terakhir adalah algoritma. Dan untuk materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya adalah mengenai materi tentang pentingnya berpikir komputasional untuk memecahkan masalah. Ya. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan. Selanjutnya seperti biasa di akhir pembelajaran kita akan melakukan berdoa. Silakan dipimpin oleh saudara Sabir. Silakan. Duduk siap, gerak. Berdoa. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.